Selamat siang, perkenalkan saya Hania Azaha dengan NPP 501723176. Di sini saya akan memaparkan analisis resiko dan mitigasi bencana prioritas di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Yang pertama yaitu terdapat profil Kabupaten Pacitan, yang dimana kabupaten ini terletak di Jawa Timur dengan rentang antara tu- 7 derajat 92 hingga 8 derajat 29 lintang selatan dan 110 derajat 91 hingga 111 derajat 43 bujur timur. Nah, untuk wilayah administrasinya sendiri di Pacitan itu bersebelahan Kabupaten Ponorogo di sebelah utara, untuk Kabupaten Trenggalek di sebelah timur, Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, dan Samudra Hindia di sebelah barat. Selanjutnya untuk geologis Kabupaten Pacitannya itu sendiri untuk geografisnya itu terdiri dari pegunungan Kapungkas yang dikenal dengan bagian dari Pegunungan Sewu yang terletak di selatan Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Terus untuk karakteristik wilayah Kabupaten Pacitan ini didominasi oleh perbukitan dan yang curam serta dilalui sungai-sungai yang memiliki dampak potensi bencana. Untuk geologinya sendiri yang merupakan umumnya berupa vulkanik dan karst dengan batuan penyusun, batuan gamping secara garis besar wilayah Kabupaten Pacitan dikelompokkan menjadi 3 satuan wilayah yaitu morfologi perbukitan, morfologi karst, dan morfologi daratan. Nah, di sini terdapat frekuensi bencana di Kabupaten Pacitan. Ya, pada diagram ini terlihat pesan yang paling besar yaitu tanah longsor sebesar 69%. Atau sedangkan bencana-bencana lainnya seperti puting beliung 14%, kekeringan 3%, gelombang pasang abasi 1%, banjir dan tanah longsor itu 1% dan banjirnya itu 12%. Nah, di sini bencana dominan di Kabupaten Pacitan dari 2008 hingga 2025 yang didapatkan dari BIDI BNPB, yang dimana eh, setelah dilihat diagram sebelumnya, tanah longsor menjadi peringkat teratas sebagai ancaman hidrometeorologis paling dominan. Nah, di sini untuk korban dari bencana yang berada di Kabupaten Pacitan yang di antara tahun 2008 hingga 2025 yang didapat dari BIDI BNPB, yang di sini dapat dilihat bahwa eh, korbannya itu kebanyakan menderita dan mengungsi, yang pada grafik ini terlihat korban menderita dan mengungsi menjadi dominan yang diterima oleh korban yang berada di Kabupaten Pacitan tersebut. Kemudian di sini terdapat kerugian bencana di Kabupaten Pacitan yang dimana terdapat pada tahun yang sama yaitu 2008 hingga 2025 yang didapat juga dari BIDI PNBB. Dengan ke dengan frekuensi kerugian bencana di Kabupaten Pacitan periode 2008 hingga 2005, estimasi total mendapati peringkat teratas sebagai kerugian dari bencana tersebut. Estimasi total di sini yang dimaksudnya terdapat kerusakan berat, rusak sedang, rusak ringan hingga terendam yang menjadi dominan.
Kemudian di sini terdapat faktor dan dampak dari penyebab tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Pacitan tersebut. Nah, untuk faktor di tanah longsor itu dibagi menjadi 5, yaitu ada topografis perbukitan karena di Kabupaten Pacitan sebagian wilayah besarnya itu merupakan perbukitan dan lereng curam yang rawan longsor. Kemudian terdapat curah hujan yang tinggi, di mana intensitas hujan tinggi pada musim penghujan memicu banjir dan longsor tersebut. Terus kondisi das atau sungai yang beraliran pendek dari daerah tangkapan kecil hingga mudah meluap. Kemudian ada letak geografis ke kabupaten tersebut yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan berada pada zona subduksi selatan Jawa. Terus perubahan penggunaan lahan, di mana alih fungsi lahan dan berkurangnya tutupan vegetasi meningkatkan risiko bencana tersebut. Terus dampak dari tanah longsornya itu sendiri dibagi menjadi 4. Kerusakan lingkungan terjadi erosi dan kerusakan ekosistem. Kemudian ekonomi menimbulkan kerusakan aset dan infrastruktur. Selanjutnya gangguan sosial penghambat aktivitas dan menyebabkan pengungsian. Yang terakhir terdapat penurunan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Nah, ini upaya mitigasi yang dapat dilakukan di Kabupaten Pacitan terbagi menjadi 2, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Untuk mitigasi struktural ini lebih ke pembangunan atau mitigasi yang dapat dilakukan untuk memberi peringatan eh, kepada ya, masyarakat seperti memasang tanda evakuasi tsunami di wilayah pesisir, terus pembangunan sistem drainase yang memadai di kawasan pemukiman, terus normalisasi sungai, rehabilitas hutan, dan penguatan infrastruktur vital seperti jembatan dan fasilitas umum. Sedangkan di mitigasi non-struktural itu lebih condong ke pendekatan kepada masyarakat seperti sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, penyusunan dan penerapan rencana kontingensi bencana, kemudian pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi evakuasi bencana, dan dapat juga ditambahkan mitigasi untuk pengembangan budaya sadar bencana di lingkungan masyarakat dan sekolah yang dimulai sejak dini. Nah, ini peta eh, peta bencana untuk ben- peta bencana longsor di Kabupaten Pacitan, di mana di sini terbagi menjadi beberapa warna. Nah, untuk dapat dilihat dari warna hijau hingga ke merah itu menunjukkan bahwa semakin eh, merah merah tersebut, maka frekuensi yang ditimbulkan dari bencana longsor tersebut itu semakin tinggi. Da- dan warna hijau ini menunjukkan yang paling rendah dari frekuensi eh, bencana longsor di Kabupaten Pacitan tersebut. Untuk kesimpulannya itu, Kabupaten Pacitan memiliki risiko bencana yang tinggi. Tanah longsor menjadi ancaman utama berdasarkan frekuensi kejadian dan tingkat risiko. Selain tanah longsor, banjir dan cuaca ekstrim menjadi prioritas berikutnya. Terus, pengolahan bencana harus difokuskan pada wilayah dengan tingkat kerentanan yang tinggi. Nah, di sini dokumentasi salah satu bencana yang terjadi di Kabupaten Pacitan, yaitu banjir di Kecamatan Pacitan pada tahun 2021 dan banjir dan genangan pemukiman pada tahun 2022. Kemudian ini daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.